Tadi kita sudah mendengar kebijakan Kementerian Agama mengenai moderasi beragama yang lalu diimplementasikan oleh UIN Bandung, kampus kita, dalam bentuk SK Rektor dan mewujud dalam apa yang disebut dengan Rumah Moderasi Beragama, ya. Kemudian kita juga tadi sudah membaca ada prinsip-prinsip lima prinsip moderasi beragama yang dikembangkan di kampus kita. Nah, ini semuanya akan menjadi panduan bagi dosen dan mahasiswa dalam upaya kita menguatkan dan mengembangkan sikap moderasi beragama. Hadirin sekalian, terima kasih Anda semua masih stay dengan acara ini sampai tadi saat ini, ya. Saatnya kita semua sekarang memasuki sesi diskusi atau tanya jawab supaya kita lebih dapat memahami dan memperoleh insight dan pemahaman lebih baik, lebih dalam mengenai topik hari ini, mengenai kebijakan dan implementasi moderasi beragama di kampus, ya. Saya ingin persilahkan kepada hadirin sekalian untuk bertanya atau berkomentar kepada dua narasumber kita. Mudah-mudahan Pak Nuruzzaman masih bersama kita. Pak Nuruzzaman, apa masih bersama kita? Masih. Oh ya. Masih. Ya. Kami akan buka sesi tanya jawab. Mungkin untuk pertama kali kita akan buka dulu sekitar 4 pertanyaan, ya. Boleh Anda tujukan kepada pembicara pertama Pak Nuruzzaman atau pembicara kedua Pak Rosihon Anwar. Silahkan, ya. Mahasiswa didorong untuk juga berkomentar atau bertanya, juga para dosen juga dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaan dan komentarnya mengenai topik hari ini. Mungkin Pak Wadek, Pak Dulkiah ingin memberikan komentar pertama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kira cukup menarik apa yang disampaikan oleh Pak Habib, ya, terkait dengan kebijakan moderasi beragama di kalangan PTKIN atau di Indonesia, karena melihat sebuah realitas yang begitu mengharuskan moderasi beragama ini agar diimplementasikan, dan ujung tombaknya tentu saja salah satunya adalah PTKIN. Saya kira moderasi beragama idealnya memang di seluruh agama-agama itu agar terus untuk disosialisasikan serta diinternalisasikan kepada seluruh umatnya, agar ini menjadi sebuah komitmen bersama. Dan saya menarik tadi di Gus Habib itu soal bagaimana menumbuhkan gerakan agar moderasi beragama ini menjadi tali temali, menjadi sebuah integrasi dalam proses berpikir, kemudian bersikap dan bertindak. Jadi korelasi antara 3 komponen, berpikir atau cara pandang, ya, kemudian juga sikap dan kemudian juga tindakan yang lebih bersifat wasatiyah, yang kemudian juga mengedepankan aspek toleransi, tasamuh, ya, kemudian juga mengedepankan aspek kebangsaan dan seterusnya, itu menjadi bagian penting untuk dimiliki oleh seluruh sivitas akademika, baik di kalangan dosen, mahasiswa, juga tenaga kependidikan, bahkan pada masyarakat secara lebih luas. Begitu juga Pak Warek 1, saya kira mampu mengelaborasi secara detail terkait dengan prinsip-prinsip yang melekat dalam moderasi beragama tersebut. Saya kira di beberapa perguruan tinggi ini sudah mulai menyambut baik, ya. Di UIN misalnya di program pasca sarjana itu sudah mulai ada mata kuliah moderasi beragama yang itu harus dimiliki secara komprehensif. Jadi ada mata kuliah khusus, ada juga kemudian yang sub-subnya. Di kami di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ini moderasi beragama masih bersifat DCCP, ya.
Artinya ada subtema kajian mata kuliah yang kemudian di dalamnya juga mengedepankan aspek moderasi beragama. Nah, beberapa waktu yang lalu juga saya teringat ini, Gus Habib juga mengutus salah satu surveyor ya, termasuk ke UIN Bandung, untuk melihat bagaimana indikator moderasi beragama di UIN Bandung. Jadi saya kira suatu tamparan yang keras apabila seperti beberapa waktu yang lalu survei dari Jogja mengatakan bahwa tingkat moderasi beragama mengalami defisit atau mengalami pengurangan di beberapa perguruan tinggi, salah satunya adalah UIN Bandung. Tapi saya kira perkembangan terakhir, karena UIN Bandung ini sudah melakukan upaya-upaya seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Warek 1, fenomenanya sudah berbeda. Jadi sekarang mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan saya kira memiliki literasi, memiliki pemahaman terkait dengan moderasi beragama ini. Bukan hanya berhenti pada aspek pemahaman semata, tetapi juga pada sikap. Nah, proses sikap ini tentu harus juga diinternalisasi atau diintervensi oleh program-program. Yang saya kira perlu ada program yang secara masif untuk para dosen, mahasiswa, dan tendik yang terus-menerus bergulir dilakukan oleh pihak rektorat dan pihak fakultas. Namun pertanyaannya kemudian saya ingin lontarkan nih baik pada Pak Gus Habib ya, juga ke Pak Warek 1. Kalau pada Gus Habib paling tidak, apakah moderasi beragama ini memiliki koordinasi di kementerian lainnya? Kira-kira begitu, Pak. Modelnya seperti apa kira-kira seperti itu? Agar kami juga ketika misalkan mengedepankan aspek moderasi beragama di PT KIN, juga bersambut gayung misalnya dengan universitas-universitas lain, sehingga kita bisa saling bahu-membahu untuk mengedepankan moderasi beragama ini, misalkan dengan UNPAD, dengan UPI, dan seterusnya. Agar kita memiliki sebuah komitmen bersama untuk mengedepankan moderasi beragama di seluruh PT KIN dan juga universitas-universitas umum. Kemudian ke Pak Warek, kira-kira bagaimana kira-kira yang saya harapkan tadi ada sebuah program yang secara masif yang bisa diberikan kepada dosen, mahasiswa, dan juga tendik. Apakah memungkinkan kira-kira seperti itu? Itu saja sebagai bentuk pernyataan sekaligus juga pertanyaan saya kepada Gus Habib dan juga kepada Pak Warek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, menarik komentar dan dua pertanyaan tadi. Itu juga sepertinya pertanyaan kita semua ya, mengenai real program moderasi beragama untuk dosen, mahasiswa, dan tendik ya. Apakah para pembicara akan menjawab langsung atau menunggu pembicara penanya lainnya, Pak Rosihon dan Pak Nuruzzaman? Saya mungkin menjawab langsung dan ini saya kemudian pamit ya karena acara sudah lagi mulai. Ya, silakan. Ya, baik, terima kasih. Yang pertama soal koordinasi. Jadi karena Perpres ini sudah disetujui, peraturan presiden ini sudah disetujui oleh presiden dan dalam waktu 1 sampai 2 bulan ini akan ada finalisasi. Karena terkait memasukkan beberapa poin penting, salah satunya adalah tahun toleransi di Perpres ini 2022 sebagai tahun toleransi, maka di peta jalan sebenarnya moderasi beragama dan di Perpres ini penguatan moderasi beragama akan menjadi program seluruh kementerian dan lembaga. Misalnya Mabes Polri sudah melakukan kerjasama dengan kita dalam melakukan penguatan moderasi beragama di tingkat basis paling bawah, yaitu Babim Kaptimas. Dan kita kerjasama dengan penyuluh agama, Kementerian Agama. Nah, mereka sudah kita latih di beberapa tempat, kita membuat percontohan, kita bikin pelatihannya. Kemudian juga di Baintelkam, misalnya. Selain di Baintelkam. Jadi banyak hal sebenarnya yang sudah kita lakukan kerjasamanya. Tetapi karena belum ada payung, maka kemudian kementerian dan lembaga lain belum siap masuk. Tetapi secara prinsip sudah tersosialisasikan dengan baik. Karena ini urusannya adalah keagamaan, maka koordinasinya atau koordinatornya adalah Kementerian Agama. Kementerian dan lembaga itu yang lain akan berkoordinasi dengan kami. Bahkan menjadi salah satu penilaian kinerja tidak hanya di Kementerian Agama, tetapi di seluruh kementerian dan lembaga, baik dosen maupun lain-lain, itu adalah moderasi beragama, indeks moderasi beragama.
Belum lama misalnya kami melakukan pemetaan di dosen dan mahasiswa di perguruan tinggi keagamaan Islam negeri. Salah satunya di Bandung. Saya tidak tidak akan menyampaikan poin-poinnya, tetapi memang bisa melihat nanti sebenarnya kalau Pak Rektor atau Rektorat mengundang kami untuk menyampaikan paparan hasil pemetaan kita di 10 PTKIN, salah satunya di Bandung, dan bukan 10, sebenarnya hampir semua ya PTKIN yang ada di Indonesia ini dilakukan pemetaan pemikiran, sikap dan pandangannya tentang keagamaan dan kebangsaan, maka kita sudah menemukan ukurannya. Dosennya berapa persen yang terpapar radikal, mahasiswanya berapa persen yang terpapar, termasuk di Bandung, itu kita sudah mendapatkan. Nah, ini juga menjadi pijakan kita ketika kita mau melakukan kegiatan dan program yang dilakukan. Tapi secara prinsip Kementerian Agama memiliki kewenangan sebagai leading sector untuk mengkoordinasi kegiatan moderasi beragama. Kemudian ini jadi mainstreaming di seluruh kementerian dan lembaga yang ada di pemerintahan. Itu satu. Yang kedua, moderasi beragama akan menjadi penilaian kinerja. Jadi orang akan diukur kenaikan pangkatnya atau strukturalnya, dia akan naik menjadi Kapolri misalnya, atau Kakan Kemenag kalau di kita ya, atau Kakanwil, itu salah satu penilaiannya adalah soal moderasi beragama. Apakah orang yang akan diangkat menjadi pemimpin atau menempati struktur tertentu itu memiliki perspektif dan memiliki pemahaman tentang moderasi beragama. Kenapa? Karena kita tidak mau pengambil kebijakan ini kemudian tidak memiliki sikap yang minimal indikator 4 indikator tadi ya. Konsensus kebangsaan, kemudian toleran, anti kekerasan, dan menerima tradisi dan budaya lokal yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama. Nah, 4 indikator inilah yang akan nanti minimal dimiliki oleh pemimpin yang ada di Kementerian Agama, baik itu Kakan Kemenag, Kepala KUA, Kakanwil, maupun eselon 1, eselon 2, eselon 3 yang ada di Kementerian Agama. Karena akan menjadi penilaian kinerja, termasuk juga penilaian ketika mereka mau ditingkatkan jabatannya. Dan sertifikatnya kan ada itu. Kalau yang pelatihannya sampai sekian hari, 4-5 hari, akan mendapatkan sertifikat dari Pokja ya, dari kelompok kerja yang memang sudah disiapkan di Kementerian Agama yang memang bertugas secara spesifik mengurusi soal penguatan moderasi beragama di tingkat internal. Kita juga sudah melakukan penguatan di rektor, seluruh rektor di PTKI, PTKN bahkan, bukan hanya Islam, tapi juga Hindu, Kristen, Katolik, kemudian di Kakanwil, di beberapa Kakan Kemenag, dan di beberapa eselon 2 lainnya. Eselon 2 tinggal 1 gelombang lagi. Jadi seluruh eselon 2 di Kementerian Agama ini tinggal 1 gelombang lagi dilakukan penguatan moderasi beragamanya. Jadi memang kita sangat serius di urusan ini karena Menteri Agama ini memang sangat serius soal ideologi, soal komitmen terhadap NKRI. Bahkan ada beberapa ASN di lingkungan Kementerian Agama yang kita proses pemecatannya karena jelas-jelas ya terlibat dalam organisasi terlarang, kemudian juga melakukan ujaran kebencian dan provokasi kepada pemerintah negara, dan tidak berkomitmen terhadap konsensus kebangsaan. Itu karena saya yang diperintah, yang dengan isu-isu ini kan saya selalu yang diperintah oleh Menteri Agama untuk mempercepat proses pengurusannya ya. Jadi saya menyampaikan ada 2 atau 3 orang yang prosesnya sedang dilakukan pemecatan menjadi ASN karena keterlibatannya di dalam ideologi intoleran radikal bahkan menolak NKRI dan konsensus kebangsaan. Sekali lagi mohon maaf moderator, Pak Warek, Pak Dekan, terima kasih atas undangannya. Iya. Pak Zulkia juga terima kasih ini, dan saya mohon maaf saya harus pamit dari Zoom ini karena acara akan sudah mulai mendampingi Menteri. Tadi di perjalanan, sekarang sudah sedang persiapan. Terima kasih sekali lagi. Saya sangat senang sebenarnya apabila diundang secara langsung offline. Insya Allah kita akan. Secara online ini agak kaku juga ngomongnya. Karena banyak orang di sini yang sedang memperhatikan atau apa. Tapi kalau secara langsung, saya mungkin lebih konsen dan lebih serius. Saya senang diundang berdiskusi seperti ini. Win Alauddin sering mengundang saya, Winsa juga sudah mengundang saya. Dan alhamdulillah Win
Bandung karena saya menjadi koordinator di Jawa Barat juga alhamdulillah mengundang saya. Sangat senang. Terima kasih. Mohon maaf sekali lagi dan saya langsung pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Salam buat Mas Adung Abdurrahman ya. Insyaallah, insyaallah, insyaallah. Nah, itu kawan saya. Oke, hadirin sekalian, itu respon dari Pak Nuruzzaman karena berhubung kesibukannya tidak bisa stay lama dengan kita ya. Saya persilahkan kepada Pak Rosihon Anwar untuk memberikan respon atas pertanyaan Dulkiah tadi. Menunggu pertanyaan dari yang lainnya. Silakan Pak. Baik. Menarik ya, tadi sebenarnya saya juga menikmati mendapat informasi banyak terkait moderasi beragama ini dari Kementerian Agama, dan Pak Stafsus itu memang menjadi koordinator Jawa Barat. Memang harusnya kita yang banyak mendengar ya, banyak mengundang dia. Saran beliau nanti kita insya Allah saya sampaikan ke Pak Rektor, terutama nanti kita ingin mendapatkan rapot ya. Informasi rapot terkait dengan indeks moderasi beragama di UIN Bandung. Memang Pak Dr. Asep ya, beberapa tahun yang lalu itu pernah ada penelitian ya dari apa dulu ya, kalau nggak salah Setara atau apa ya? Setara ya. Ya, terkait dengan moderasi beragama di UIN Bandung. Cuman termasuk juga ada penelitian yang dilakukan oleh PPIM Jakarta ya. PPIM Jakarta ada PPIM Jakarta itu meneliti 3 perguruan tinggi besar, di antaranya UIN Bandung, UIN Jakarta, dan Jogja kalau nggak salah ya. Nah, tentu nanti kita UIN Bandung akan mendapatkan lebih persis ya laporan dari Pak Stafsus terkait dengan indeks keberagamaan atau moderasi beragama di UIN Bandung. Karena itu kan menjadi ukuran bagi kita ya untuk bagaimana kita ke depannya setelah mendapatkan raport itu. Mudah-mudahan rapotnya tidak terlalu ini ya mengkhawatirkan, karena sebagaimana tadi dijelaskan oleh Pak Wadek 1 Visip, Pak Dul ya, kita sudah melakukan banyak hal ya untuk menangkal isu-isu itu ya, atau untuk mitigasinya. Di antaranya kita sudah mulai memfilter dari awal. Setiap mahasiswa atau proses penerimaan mahasiswa baru di UIN Bandung, ya terutama jalur mandiri, lalu kemudian jalur yang dikelola oleh kita, ya ada SPAN, lalu kemudian ada UM, ujian masuk, itu kita selipkan di situ soal-soal terkait dengan wawasan kebangsaan, terutama tentang moderasi beragama. Jadi kita ingin mencoba memfilter, ya memfilter itu dari awal. Dari awal. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang masuk ke kampus kita ini sudah disaring dari awal, dari proses penerimaan mahasiswa baru. Karena dia harus menunjukkan ya, sikap keberagamaannya di soal itu. Ya, tentu soal itu tidak harus selalu dalam bentuk esai ya. Kita kemas sedemikian rupa lah teknologi. Cara bikin soal itu kan sangat beragam. Ya, yang jelas kita ingin berupaya memfilter semenjak dari awal itu ya. Kemudian nanti setelah mahasiswa itu masuk, ya setelah masuk di PBAK, kita sudah menyampaikan pesan tentang moderasi beragama. Kita masukin 1 sesi tentang moderasi beragama, dan nanti mahasiswa akan mendapatkan buku saku itu. Lalu kemudian setelah itu dia akan memasuki kelas dengan kurikulum yang sudah dimasuki nilai-nilai moderasi beragama. Bahkan sebagaimana tadi dijelaskan oleh Pak Dekan Visip, moderasi beragama ini nanti akan menjadi salah satu atau pelatihan moderasi beragama bagi mahasiswa itu menjadi salah satu syarat dia untuk mengikuti ujian penyelesaian di S1 dan S2 dan S3. Jadi kalau mahasiswa belum mengikuti workshop penguatan moderasi beragama, dia tidak bisa melanjutkan. Ini kita ingin menggaransi
bahwa lulusan-lulusan yang keluar dari UIN Bandung itu dia dijamin moderat, ya, sikap keberagamaannya moderat, ya. Nah itu apa namanya yang dilakukan untuk mahasiswa. Lalu untuk dosen dan tendik juga sama. Kalau perlu saya informasikan, setiap penerimaan PNS baru atau tendik atau BLU, ya, yang bukan PNS, ya, tenaga dosen atau tendik yang bukan PNS, itu pasti melalui filter wawancara. Di wawancara itu pasti kita sudah mulai memfilter itu. Kita memastikan bahwa wawancara itu akan memfilter yang moderat dan yang tidak. Yang tidak moderat tentu kita tidak bisa melanjutkan. Begitu juga yang di tendik atau yang dosen non PNS, yang ada dosen yang BLU. Lalu setelah masuk, ya, PNS baru itu nanti dia akan masuk kepada pelatihan yang dilaksanakan oleh Rumah Moderasi Beragama, sehingga dia tidak bisa naik pangkat ke selanjutnya sebelum dia mengikuti pelatihan ini. Nah, itu cara-cara memfilter ke depan. Sekali lagi ke depan, kalau tadi kita dengar dari Pak Stafsus bahwa nanti dosen kenaikan pangkat syaratnya harus punya indeks moderasi beragama untuk angka yang lulus, ya, akhirnya pasti kita juga nanti begitu, karena kebijakan Kementerian Agama pasti turun ke PTKI termasuk ke UIN. Jadi nanti kenaikan pangkat itu harus mendapatkan nilai indeks moderasi beragama angka tertentu. Pasti nanti juknisnya akan selalu ada. Jadi nanti termasuk juga mahasiswa dan dosen, persyaratannya itu tidak saja hanya mengikuti workshop penguatan moderasi beragama, tapi juga dia harus punya nilai indeks moderasi beragama yang lulus tentu, ya. Jadi akhirnya ini sangat serius sekali, ya, pemerintah Kementerian Agama, karena memang ini sesuatu yang sangat esensial, sangat penting, ya, moderasi beragama ini, keberagamaan untuk kebangsaan kita bersama. Lalu kemudian kita sudah berkoordinasi dengan 2 pengurus masjid kampus, ya, kampus 1 dan kampus 2, agar semua materi-materi yang disampaikan oleh penceramah, baik itu di kultum duhur, khutbah Jumat, apalagi sekarang pesan-pesan Ramadan, gitu, ya, itu harus dipastikan pesan-pesannya itu mengandung nilai-nilai moderasi beragama. Belum lagi setiap hari Senin itu ada pembinaan dosen. Setiap hari Senin itu ada pembinaan dosen. Itu pesan-pesannya adalah pesan-pesan moderasi beragama. Jadi kita sudah melakukan banyak upaya, ya, untuk melakukan itu semua agar sivitas akademik kita ini benar-benar moderat. Ya, tapi tentu kita akan punya 30.000 mahasiswa, hampir 1.000 dosen, belum tendik. Tentu pengawasannya itu harus benar-benar dilakukan secara ketat dan serius oleh unit-unit, ya, fakultas, kemudian mungkin dan kita serius, ya, serius itu untuk melakukan itu serius. Jadi kalau Pak Rektor sering mengatakan kita sudah tidak moderasi beragama sudah sudah merupakan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Komitmen kebangsaan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Jadi kalau mau pengen tetap betah, pengen berada di UIN, dia harus punya komitmen kewawasan kebangsaan, komitmen moderasi beragama. Dan tentu kalau keluar dari itu ada tindakan-tindakan tertentu yang secara prosedural tentu, ya, sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, jadi Pak Moderator, kita di UIN itu sudah melakukan dari berbagai lini, ya, berbagai lini. Termasuk nanti kita ingin penyeragaman materi-materi khutbah, ya, di masjid 1 dan 2, semacam ada kurikulumnya, ya, kurikulum yang harus dipedomani oleh setiap penceramah, yang intinya, ya, tentu nilai-nilai moderasi beragama. Saya ingin mengatakan lagi bahwa
moderasi beragama sekali lagi itu bukan, kalaupun misalnya seandainya tidak ada pengaruh utamaan dari Kementerian Agama, itu sudah jati diri Islam itu sendiri sudah adalah keberagamaan yang moderat, ya, yang wasat. Ya. Saya kira itu Pak Dr. Asep ya, bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Pak Rosyihon Anwar atas responnya ya. Oke. Pak masih bersedia untuk menjawab pertanyaan Pak? Masih silakan. Ya, oke. Boleh Pak. Ya, silakan Pak Dede Syarif. Nah, sambil menunggu nanti ada respon dari mahasiswa, pertanyaan mahasiswa, saya beri kesempatan kepada Pak Dede Syarif untuk menyampaikan komentar dan pertanyaannya. Silakan Pak Dede. Saya ya Pak Sep, ini saya ya. Ya, terima kasih Pak Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Warek, saya menyampaikan satu pertanyaan yang didasarkan pada, saya sebenarnya pernah menulis tentang moderasi. Ada 2 tulisan yang dipublikasi di jurnal. Yang pertama, isinya adalah mengkritisi bahwa program moderasi beragama itu lebih cenderung sangat, saya melihatnya justru menjadi sangat elitis gitu dan formal. Bahkan sekarang jauh lebih menjadi instrumentalis gitu ya, karena digunakan untuk beberapa proses seperti misalnya ya kenaikan pangkat, dan kemudian teman-teman mahasiswa yang mau ujian juga harus mengikuti sertifikasi ini baru kemudian bisa sah mengikuti sebuah ujian. Nah, pertanyaan saya sebenarnya di jurnal yang dipublikasi di GISPO ya Pak Iqbal ya, GISPO. Jadi campaign yang dilakukan untuk sosialisasi moderasi beragama ini saya kira agak lebih menyasar ke hal-hal yang sifatnya formal. Sementara di satu sisi, kalau kita tadi konteks yang dijelaskan oleh Pak Moderator di awal tentang menguatnya intoleransi di kelompok lain, yang itu disebarkan justru di ruang-ruang digital yang menjadi tempat bermainnya teman-teman generasi milenial sekarang. Nah, kita tidak melihat gaung dari moderasi beragama itu di ruang, misalnya di ruang digital yang menjadi tempat bermainnya teman-teman milenial itu. Nah, pertanyaan saya, bagaimana misalnya di UIN implementasinya agar kampanye moderasi beragama juga itu bisa diserap oleh teman-teman mahasiswa dengan lebih menggembirakan, itu dengan lebih hangat, tidak seperti hari ini kita duduk kemudian serius mendengarkan Pak Iqbal berbicara tentang hal yang sangat berat, dan setelah itu kemudian kami mendapat sertifikat gitu ya. Mungkin ke depan harus diarahkan ke program-program atau campaign yang lebih fluid gitu, yang lebih cair, sehingga para mahasiswa terutama dan kami dosen, para dosen bisa menyerapnya dengan lebih bergembira juga gitu ya. Saya masih ingat tentu saja bagi mereka generasi yang lahir tahun 70-an, 80-an, dulu pernah mengikuti beberapa penataran gitu ya. Pak Iqbal mungkin juga penataran P4 dan lain-lain. Saya menduga jangan-jangan kita mengarah ke sana juga gitu. Mohon arahannya Pak Wakil Rektor untuk pertanyaan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Salam. Terima kasih Pak Dede. Ini pertanyaannya, ini saya kira ini banyak concern banyak orang juga, termasuk saya pribadi. Silakan Pak Warek memberikan responnya. Ya, pasti ini juga pertanyaan dari sebagian besar mahasiswa ya. Pertama ingin begini dulu. Karena UIN itu lembaga institusi di bawah Kementerian Agama, di bawah pemerintah. Tentu pasti instrumen formal itu tidak bisa dihindari ya. Karena ketika kita mengimplementasikan kebijakan itu formalitas pasti begitu. Ketika misalnya Kementerian Agama mengatakan bahwa nanti kenaikan pangkat harus ada indeksnya, pasti kita mengikuti itu ya. Jadi formalitas dalam meneruskan kebijakan pemerintah tidak bisa dihindari ya, tidak bisa dihindari, pasti ya, seperti itu ya. Cuman saya kira saran yang bagus ya.
bahwa implementasi itu kan tidak harus selalu dalam atau sisi implementasi itu di samping yang formal gitu ya. Tentu yang substantif itu juga harus kita pikirkan. Saya kira saran yang bagus. Artinya moderasi beragama atau rumah moderasi beragama di kampus kita itu harus punya kreasi. Saya setuju itu ya. Masuk ke ruang-ruang yang justru ruang-ruang itu lebih banyak diminati oleh generasi X atau generasi Z ya. Nah, karena mereka bermainnya di situ, termasuk Pak Dede Sarip saya kira ya, karena Pak Dede Sarip juga sudah mulai merasakan itu, dan saya kira sebagian besar kita juga sudah paham tentang itu. Bagaimana pesan moderasi beragama disampaikan kepada mereka secara ma'ruf ya, bil ma'ruf. Kalau dalam bahasa agama itu kan pakainya itu bil ma'ruf. Jadi al ma'ruf itu dari kata al-urf. Al-urf itu kira-kira mungkin kalau kita terjemahkan secara bebas itu melihat kearifan ya, kearifan yang sedang ada pada saat itu. Dan karena ruang-ruang digital ini memang sangat sekarang memang di situ tempatnya. Saya kira bagus sarannya ya. Kita mengarahkan rumah moderasi beragama juga harus masuk ke ruang-ruang itu sehingga pesan moderasi beragama tidak selalu ya, tidak harus atau di samping disampaikan secara formal seperti workshop, tentu harus ada karena pelatihan ini kan harus dipertanggungjawabkan ya secara administratif ya, dan bentuknya harus seperti ini gitu ya, harus ada acara, harus ada peserta, harus ada pembicara, bahkan harus ada foto gitu ya. Nah itu pertanggungjawaban administratifnya kan seperti itu. Tapi mungkin harus ada petugas lainnya, atau mungkin bukan petugas ya, saya kira relawan atau apa yang mencoba menerjemahkan hasil-hasil formal seperti ini dalam kemasan-kemasan yang lebih menarik, yang lebih istilah Pak Dede tadi itu ya lebih mengasihkan. Jadi supaya kesan ini sebagai instruksi yang formal itu seperti ya biasanya kalau yang aturan-aturan itu dalam tanda kutip memang seperti tidak menyamankan ya, harus ini. Pada saatnya nanti ketika indeks keberagamaan di UN Bandung itu sudah bagus ya, akhirnya filter-filter seperti itu mungkin juga sudah tidak ada lagi ya, keharusan kerasan. Kenapa itu dilakukan? Karena sejarah. Nah, ini agama sudah menangkap ada perkembangan yang dianggap mengkhawatirkan untuk sikap keberagamaan yang moderat di PTKIN, sehingga dia melakukan upaya-upaya yang lebih formal ya, seperti itu ya. Saya kira saran yang bagus ya, saran bagus. Mudah-mudahan ini mestinya di sini juga hadir dari Rumah Moderasi Beragama. Tapi nggak apa-apa kalau tidak hadir, karena saya juga ada di Rumah Moderasi Beragama, kita akan sampaikan itu. Jadi kira-kira bagaimana pesan pesan moderasi beragama yang 5 nilai itu sampai kepada sivitas akademik melalui media yang lebih bersahabat, lebih menyenangkan, ya. Nah, tentu mungkin juga dengan kemasan-kemasan yang lebih menarik. Saya kira saran yang bagus Pak Dede ya. Dan saya tentu nanti mengundang saran-saran dari mahasiswa. Mungkin di sini juga banyak hadir mahasiswa ya. Kira-kira enaknya seperti apa ya kalau kampus itu menyampaikan informasi kepada mahasiswa terkait dengan moderasi beragama itu seperti apa sih inginnya gitu ya, supaya ini juga menjadi feedback bagi kami untuk memberikan kebijakan-kebijakan yang lebih substantif, lebih menyenangkan gitu ya, di luar regulasi-regulasi yang sangat formal tentu ya. Bagus Pak Dede Sarip, terima kasih atas sarannya ya untuk persoalan ini. Ya. Terima kasih Pak Warek satu. Nah, sebenarnya apa yang disampaikan Pak Dede Sarip itu sudah tergambarkan atau sudah ada dengan apa yang disebut dengan rumah beragama itu. Rumah itu mestinya kan mencerminkan kesantaian, kebahagiaan,
informality dan sebagainya. Mungkin tinggal kampus menjadi lebih cair. Atau kalaupun mungkin saran saya sedikit ditambah lagi, ada kafe rumah moderasi beragama. Wah, keren tuh. Keren, benar. Oke, baik. Silakan Pak. Prof. Penjo, Boleh saya? Silakan. Aduh, mohon maaf. Saya ini lagi di jalan, nggak dibuka. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo? Silakan Pak. Ya, terima kasih kami sampaikan kepada moderator. Ini cukup menarik ya, yang barusan saya dengar nih dari paparan Pak Warek 1, kemudian Pak Nurjaman, itu barangkali salah satu program unggulan Kementerian Agama ya, yang saya pahami begitu. Nah, oleh karena itu tadi sampai oleh Pak Dede, saya sepakat dengan Pak Desarip itu. Memang itu kita perlu ada pesan ya, beberapa tempat yang lain. Bahkan juga ini saya lihat di Pak Warek 1 ya, sebetulnya itu termasuk konseptor ya tentang moderasi agama itu di Kementerian Agama. Itu yang saya lihat ya. Itu ya Pak Warek ya. Insya Allah. Itu yang saya lihat. Dia kan sudah ngisi beberapa narasumber terkait dengan moderasi agama itu di masyarakat Jawa Barat. Nah, oleh karena itu saya pikir ini antara kampus kemudian dengan Kementerian Agama, alangkah indahnya dia kalau kita ada kolaborasi nih Pak Warek. Ya, sebab Kementerian Agama juga yang saya lihat, yang saya di sini lagi dipahami, ada konsep itu berdirinya rumah moderasi agama di tingkat KUA gitu Pak Warek. Nah, itu mungkin salah satu terobosan. Kemudian juga nanti kampus mungkin bisa jadi itu dalam rangka merealisasikan rumah beragama di kampus, itu bisa jadi kan nanti kita juga ada kerja bareng itu antara mahasiswa, kemudian dosen dengan para penghulu itu di lapangan. Gitu Pak Warek. Nah, itu rumah moderasi tingkat KUA itu tentu akan ditangani kan oleh para penghulu. Kemudian KUA gitu ya. Kemudian juga nanti kan bisa masuk di situ para mahasiswa atau para dosen dalam rangka itu melaksanakan program moderasi agama. Nah, sehingga kan tidak lagi terjadi itu barangkali tudingan misalkan ini pondok pesantren kan dianggap radikal ya. Pondok pesantren dianggap ada ujaran kebencian. Karena memang secara bersama-sama itu di rumah moderasi tingkat KUA itu memang ada beberapa juga kan agama yang ada di luar Islam itu ikut bergabung dalam rangka itu adanya hubungan yang harmoni, memahami tentang konsep moderasi agama. Nah, oleh karena itu saya sangat mengapresiasi ini konsep tadi ya, Pak Dede memberikan konsep, kemudian Pak Warek juga ada konsep. Nah, tapi alangkah indahnya nanti ada kolaborasi rumah beragama UIN dengan rumah beragama di Kementerian Agama. Itu barangkali Pak Warek, terima kasih. Nuhun Pak Iqbal. Sama. Terima kasih Pak. Ini silahkan Pak Warek. Di unmute Pak. Terima kasih Prof. Ncup ya, karib saya, kawan saya yang banyak juga ngasih masukan-masukan ke saya ya terkait dengan persoalan moderasi beragama, termasuk yang tadi, termasuk yang menghubungkan UIN Bandung dengan Kanwil Kementerian. Kita melakukan pelatihan beberapa kali ya, baik kepada mahasiswa maupun kepada masyarakat umum. Itu Pak beliau Prof. Ncup. Ya, sarannya bagus Prof. Ncup. Makasih kita bisa ngopi tadi bareng di kopi moderasi, KP moderasi ya nanti apa agendakan. Ini gimana ya nanti Pak Asep yang harus merumuskan itu ya KP moderasi itu kayak gimana? Boleh. Ya, tapi saya kira begini ya, bagus juga tadi ya Pak. Dari Pancup oke lah, bagus. Jadi kita nanti kita bareng dengan beberapa. Kita sekarang yang lagi mencoba masuk itu ke ini ya, ke Kementerian Agama, Kementerian Kanwil, tapi ke penyuluh-penyuluh ya Pak Pancup ya, belum, nanti tolong Pak Pancup sambungan lagi untuk bicara itu, termasuk ke Disdik ya, ke Disdik, karena kita juga coba nanti masuk ke guru-guru di umum ya, kita akan.
Nah, konsep rumah moderasi agama, memang rumah itu kesannya kan nyaman, ya, teduh, ya, atau konsep keagamaan itu baiti jannati itu memang bagus ya. Jadi bagaimana kita mengesankan rumah itu harus ya serba nyaman, enak gitu ya. Nah, kira ini banyak hal yang mungkin saya catat tuh ya, Mas, termasuk ini dari Ibu Astri ya, Ibu Astri Aprilia, saya kira juga saran yang bagus. Bagaimana kalau dibuat bentuk film pendek ya, lalu kemudian ditayangkan di Instagram official UIN Bandung. Ya, saya kira kita nanti akan mencoba bikin lomba aja ya, lomba bikin film pendek ya. Biasanya mahasiswa lebih pandai bikin film-film pendek ini ya. Nanti kita insya Allah kita nanti bikin idenya, rilisnya. Nanti tentu yang terpilih nanti kita kasih apa namanya reward ya. Dan yang tidak terpilih kita semuanya nanti yang bagus-bagus itu kita masukin ke Instagram ya. Jadi nanti Pak Prof. Encup nanti bisa melihat di Instagram UIN itu memang banyak sekali itu tayangan-tayangan terkait dengan UIN ya, silakan dikunjungi Prof. Encup ya dan yang lain. Pak Dr. Asep mungkin kalau ada saran dari mahasiswa ya, 1-2 lah kita dengar. Ya, banyak ini mahasiswa ini. Ya, oke, baik ya. Oke, para mahasiswa, silahkan saya beri kesempatan kepada Anda untuk memberikan pertanyaan atau komentar atas sesi ini. Nih, mumpung ada Pak Warek 1 nih, silahkan sampaikan pandangan Anda atau unek-unek Anda tentang masalah ini. Ya, insya Allah Pak Warek ini orangnya responsif dan baik sekali ya. Tadi itu. Silakan, jangan ragu dan juga jangan takut ya. Oke. Apalagi mahasiswa yang ikut kelas saya dorong untuk berbicara dan silakan mahasiswa. Ya. Oke. Mahasiswa, silakan ya. Titip. Ya, alhamdulillah. Oke. Ini mahasiswa jangan cuma isi absensi aja ini ya. Anda juga harus aktif dan mendengar, aktif partisipasi. Ya. Oke. Ayo. Pak, permisi Pak, boleh nanya nggak Pak? This is my student, Bintang. So. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bintang Muammar Makarim dari Sosiologi Angkatan tahun 2019. Saya ingin bertanya tentang moderasi beragama nih Pak. Saya disclaimer dulu, saya bukan pendukung tentang pandangan ini Pak, tapi bagaimana ketika orang bilang, apa sih yang dimaksud moderasi beragama ini? Apakah kita harus datang ke gereja ketika ada orang-orang yang Natalan? Dan batasan mana sebagai seseorang yang moderat dalam pandangan UIN ini Pak? Jadi batasan moderasi ini, beragama ini di mana? Dan sejauh apa ketika sudah dibilang ini sudah moderat Pak? Apakah sampai kita mengikuti ajaran agama lain, Pak? Kalau bagi saya sih, saya mah nggak mempermasalahkan itu. Namun ada pandangan yang mengharamkan, bahkan melarang gitu, Pak. Nah, bagaimana nih pandangan moderasi beragama di UIN ini, Pak, tentang pandangan tersebut, Pak? Terima kasih, itu yang saya pertanyakan. Semoga berkenan untuk dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik, ini yang berkembang di masyarakat bawah, saya kira juga termasuk di masa mahasiswa kita, dan mohon dijawab oleh Pak Warek 1 dan silakan. Ya, Bintang ya kira ini mahasiswa Pak Dr. Asep kritis ya bagus ya, memang mahasiswa harus begitu. Kritis itu dalam artian mengkonfirmasi ya, mengonfirmasi. Sebenarnya moderasi beragama itu kalau kita baca literasi itu lebih banyak di aspek teoritis ya. Tentang teori tentang moderasi beragama itu tak terhitung banyaknya. Walaupun demikian sebenarnya Kementerian Agama sudah mengeluarkan dua panduan resmi tentang pertama peta jalan moderasi beragama, itu ada satu buku tipis ya.
Semuanya bisa bisa di download dari internet ya. Kemudian yang satu lagi moderasi beragama. Jadi 2 buku putih lah atau buku pintar Kementerian Agama tentang moderasi beragama. Jadi itulah konsep moderasi beragama yang ada di situ ya. Nanti satu lagi yaitu tafsir tematik tentang moderasi beragama. Saya tahun 2022 ini akan selesai ya, karena proses pembuatannya sudah dibuat 2021, sekarang dalam proses editing, lalu kemudian kira tidak akan lama lagi, beberapa bulan akan keluar. Nah, kan sering pertanyaannya moderasi beragama itu implementasinya setelah masuk di tataran implementasi kayak gimana sih wujudnya? Apakah setiap orang itu harus ikut praktek keagamaan orang lain atau seperti apa? Saya kira ini bagus ini supaya clear ya. Jadi gini, karena saya juga tentu banyak juga diskusi tentang itu. Moderasi beragama itu kan terkait dengan sikap sosial, sikap bermuamalah. Ya, sikap bermuamalah terhadap khususnya tentang keragaman. Jadi kita sebagai Muslim, bagaimana menjadi Muslim yang moderat terkait dengan komunitas agama yang lain? Sikap moderat ini tentu wujudnya adalah kita menghargai keragaman itu, menghargai keragaman agama-agama yang lain. Menghargai keragaman artinya berarti kita tidak mengganggu, tidak mengintimidasi ya, kebebasan beragama mereka. Dengan catatan tentu kita tidak terlibat langsung dalam kegiatan keagamaan di luar kita. Saya kira itu sudah sangat jelas ya. Karena moderasi beragama tentu juga akan berlandaskan dari ayat-ayat Al-Quran. Tidak keluar dari itu. Ayat-ayat Al-Quran sudah sangat menjelaskan dalam persoalan privasi keagamaan. Tentu kita tidak bisa masuk wilayah itu. Jadi saya kira tidak dibenarkan sikap moderasi beragama kemudian kita meleburkan diri dalam praktek-praktek keagamaan agama lain. Jadi tidak harus pergi ke gereja, ikut serta mereka, atau pergi misalnya dalam praktek keagamaan agama yang lain. Dan komunitas keberagamaan di luar Islam pun tidak harus ikut puasa, ya, tidak harus juga sholat, ya. Memang tidak begitu moderasi beragama. Moderasi beragama lebih ke aspek sosial, ya, ke aspek interaksi. Gitu. Nah, mindset berpikir itu, ya, mindset berpikir tentang keragaman itu juga harus perlu dulu dibangun dulu mindset itu tentang keragaman itu seperti apa. Maka di buku moderasi beragama yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama itu dijelaskan dulu mindsetnya seperti apa. Kenapa kita harus menghargai keragaman. Nah, itu semua mengacu kepada nilai-nilai yang ditawarkan oleh Al-Quran, ya, seperti keragaman, dan nggak mungkin karena keragaman itu merupakan sunnatullah, tidak mungkin semua itu menjadi satu, maka perlu ada keragaman, ada penghargaan terhadap itu. Karena pertanyaan tadi aja ya, jadi moderasi beragama bukan berarti kita harus mencampur adukan ideologi. Saya kira tidak begitu ya, lebih ke sikap bagaimana respon sosial kita terhadap keragaman kita ya. Di luar agama, di luar kita. Dan juga harus ditangkap bahwa keragaman itu kan tidak selalu dalam konteks antar agama, Muslim dengan non-Muslim, tapi juga intra umat beragama. Karena di dalam Islam juga ada komunitas-komunitas yang beragam. Katakanlah misalnya ada, kalau berdasarkan ormas kan ada NU, ada Muhammadiyah, ada Persis, dan selanjutnya. Yang dalam beberapa hal itu ada keragaman-keragaman dalam praktek-praktek beribadah. Maka sikap moderasi beragama adalah kita menghargai keragaman itu. Bahwa sesuatu yang berbeda di luar kita, di internal Islam itu, ketika berbeda dengan kita,
tidak menganggap bahwa itu salah, apalagi kemudian mohon maaf menyesatkan dan sebagainya. Tapi kita menghargai sebagai sebuah keragaman. Walaupun kita tidak harus masuk ke dalam praktek saudara kita di dalam yang berbeda itu. Saya kira jelas itu Pak Asep ya. Gambaran moderasi beragama itu seperti itu. Tidak harus kemudian kita mencampur adukan ya, praktek-praktek beragama. Oke, terima kasih. Ya, Oke, mahasiswa silakan. Ya. Pak, izin bertanya Pak. Assalamualaikum. Ya, silakan. Siapa ya? Rifki. Ya. Pak Asep juga ini mahasiswanya nih. Oh, nggak tahu nih. Oh iya, silakan, Rifki. Ada suaranya Pak? Ada. Coba itu kameranya dibuka, Rifki, supaya kita bisa lihat ya. Juga ada Anda juga ya kalau bertanya. Kalau bisa dihidupkan, hidupkan. Cek, ada suaranya. Oke, bisa dibuka kameranya? Ada. Ya, langsung aja, Asep. Itu Pak Asep. Ya, Rifki, silakan. Ada banyak yang saya tanya. Sebenarnya ada banyak dari sosiologi C angkatan 20. Berarti sekarang semester 4. Mohon maaf pikirannya kalau dalam bertanya saya kurang sopan dan beradab. Ya, saya minta Anda buka kameranya aja. Oke, bisa. Baik. Nah, gitu. Ya. Silakan Rifki. Pertama, saya kadang bingung ya tentang apa itu radikal. Kelompok A memaknai radikal sebagai ini, kelompok B memaknai radikal seperti ini. Maksudnya, apakah ada arti yang jelas dan disepakati apa itu radikal? Karena saya pernah mendengar ada orang yang radikal pun dia bilang NKRI harga mati gitu. Jadi membingungkan sekali ini teh radikal yang mana dan artinya yang bagaimana gitu ini teh. Kok sampai ada isu radikal kayak gini? Lalu kan kalau radikal bisa diartikan sebagai konservatif ya Pak. Berarti apa sih yang membuat orang-orang itu radikal? Kenapa sih yang membuat orang-orang itu menjadi konservatif gitu? Kan pasti kan ada sebuah pemicunya gitu. Lalu kan maaf Pak ini kebanyakan tapi ini unek-unek dari saya jadi saya tidak bisa tahan lagi. Ya, bagus. Lalu ini tentang waktu ya. Waktu zaman SBY mungkin saya belum bisa berpikir apa itu tentang masalah di Indonesia ini ya karena masih terlalu dini jadi hanya mengikuti alur saja. Namun setelah dewasa ya mungkin saya berpikir nah apakah isu radikal ini pada zaman sebelumnya apakah ada atau tidak. Nah, lalu satu lagi Pak tadi yang membuat saya semakin mengganjal itu tentang mahasiswa yang masuk ke UIN itu difilter. Mau mahasiswa ataupun PNS ataupun yang akan menjabat itu difilter. Nah, apakah tidak masalah atau masalah jika seseorang dalam pikirannya terdapat radikal? Bagaimana kalau begini? Seorang yang radikal pada pikirannya itu apakah memang harus dipermasalahkan? Karena kan itu sebuah pemikiran ya, maksudnya kan sunatullah. Perbedaan itu kan tadi disebutkan bahwa itu adalah sunatullah gitu kan. Nah, yang dipermasalahkan mungkin tentang perilakunya atau tindakannya yang radikal. Kalau pemikirannya, apakah emang harus dibatasi juga? Nah, di sana. Kan itu kayak seperti mendiskriminasi gitu, Pak. Orang yang memiliki pemikiran seperti radikal ataupun apapun, tapi hanya sekedar pikirannya untuk dirinya sendiri, dan untuk tidak orang lain, terus difilter, terus ia terindikasi, lalu tidak mendapatkan akses untuk menjadi mahasiswa atau PNS gitu, Pak. Bukankah itu menjadi seperti membatasi orang untuk berpikir secara bebas atau demokratis gitu Pak. Kan Indonesia kan demokratis. Oke, menarik. Segitu saja mungkin Pak. Mohon maaf bila banyak kesalahan atau kurangnya beradab saya dalam bertanya. Terima kasih. Anda tidak perlu meminta maaf dengan pertanyaan itu ya, saya kira. Bagus pertanyaannya Rifki. Anda memang harus bertanya dan menyampaikan unek-unek Anda tanpa perlu rasa takut ya, apalagi pada sesi yang baik ini.
Pak Warek silakan. Sorry, Ya, Pak Warek. ya. Kira gini Pak Asep ya, ada banyak terminologi yang harus dijelaskan ya memang ya. Ini menunjukkan bahwa memang ada kata-kata kunci yang harus kita jelaskan ya kepada sivitas akademik khususnya mahasiswa. Tentu Pak Asep juga nanti bisa menjelaskan radikal itu apa, banyak kira-kira ya. Tapi gini, poin saya begini, apa namanya? Kita nanti harus menjelaskan moderat itu apa, gitu ya. Sebab nanti biasanya moderat itu nanti lawannya radikal. Ya. Sebelum kita melawankan dengan radikal, kita harus jelaskan dulu moderat itu kayak apa. Baru kemudian kita akan mengatakan itu radikal. Ya. Nah, lalu kemudian radikal itu seperti apa sih wujudnya? Apakah pemikiran yang radikal itu tidak boleh? Atau radikal yang dilarang itu untuk tema pemikiran seperti apa saja. Nah, itu juga saya kira penting ya. Nah, cuman begini, satu definisi itu biasanya sangat bergantung siapa yang merumuskannya dan kepentingannya apa. Tentu nanti radikal yang dimaksud di sini adalah radikal karena radikal ini masuk dalam kebijakan negara, maka tentu radikal yang terkait dengan isu-isu kebangsaan. Isu kebangsaan itu ya misalnya tentang NKRI, tentang apa namanya Bhinneka Tunggal Ika, termasuk juga Pancasila dan sebagainya. Jadi kalau sudah menyangkut tentang itu, merongrong itu, maka radikal itu menjadi dibatasi pada persoalan-persoalan seperti itu. Nah, adapun radikal berpikir secara mendalam, secara kritis tentu itu bagus karena filsafat itu kan artinya radikal. Kita berpikir tentang konsep sosial politik secara radikal. Redik itu kan artinya mendalam, mengakar kan bagus tentu ya. Berpikir secara mendalam. Tetapi tentu bukan itu yang dimaksud oleh radikal dalam konteks moderasi beragama. Mahasiswa berpikir tentang mahasiswa biologi sosiologi ya tentang mengkritisi Kamak misalnya konsep kemasyarakatan secara kritis, secara radikal ya bagus itu ya. Jadi radikal di sini tentu radikal dalam konteks tertentu khususnya tentang konteks kebangsaan di Indonesia. Itu ya maksudnya. Jadi dan itu yang difilter oleh kita ya dalam konteks kemahasiswaan dan juga nah kenapa misalnya pemikiran terkait dengan isu-isu kebangsaan itu menjadi masalah ya tentu perilaku itu kan biasanya berangkat dari mindset, dari berpikir ya orang itu berperilaku bersikap itu karena mindsetnya. Ini yang kita coba mindsetnya itu ya, untuk isu-isu radikalisme dalam konteks tadi itu ya wawasan kebangsaan. Nah, kita tidak menghalangi mahasiswa yang berpikir kritis untuk hal-hal lain ya silakan saja lah. Orang dalam konteks puasa dia mengkritisi misalnya tentang paham-paham pandangan orang tentang puasa secara kritis, secara radikal, sekira silakan aja. Tapi radikal di sini adalah konteks yang lebih spesifik tuh ya pada isu-isu kebangsaan. Ya, lalu kemudian isu-isu keragaman. Misalnya kita jelaskan bagaimana respon Anda terhadap saudara Anda yang melaksanakan kegiatan misa di gereja misalnya ya. Gimana sikap Anda terhadapnya? Kalau orang berpikir radikal, mungkin dia akan mengatakan, enggak, semua agama yang benar itu hanya satu, yang lain salah, maka dia harus ditindak. Pasti begitu cara berpikirnya. Tapi kalau yang moderat itu, enggak, kita hargai Pak, keragaman itu, kita hormati mereka, karena mereka pilihan. Itu tentu sikap yang moderat seperti begitu, ya mindset ya, yang kita perhatikan itu ya. Jadi sekali lagi radikal di sini tentu penjelasannya terlalu sederhana ya. Saya mungkin nanti lebih ke masukan-masukan dari mahasiswa. Kira-kira kemasan yang harus disampaikan oleh pihak kampus kepada mahasiswa itu terkait dengan isu-isu moderasi beragama itu
seperti apa. Jadi lebih ke packagingnya seperti apa sebenarnya yang diinginkan oleh mahasiswa. Ya, nah, karena kata kuncinya banyak. Misalnya nanti salah satu dari indikator moderasi beragama itu harus menghormati tradisi. Berarti kan harus dijelaskan dulu tradisi itu apa. Tradisi itu apa sebenarnya? Bagaimana cara menghormati tradisi? Kata-kata kunci itu harus dijelaskan. Indikatornya kayak apa? Kalau misalnya kita mendapati tradisi, misalnya orang di kampung, itu bagaimana kita meresponnya? Ya, ini misalnya ada buku kecil ya Pak Asep ya. Ini ada nih buku Tanya Jawab Moderasi Beragama. Ini buku ini sebenarnya kecil ya, tapi menjawab semua kegelisahan-kegelisahan dari beberapa orang terkait dengan moderasi beragama ini. Misalnya ini ada pertanyaan ya, dan dijawab juga di sini dengan baik ya. Mulai dari apa itu moderasi, lalu benarkah bersifat ekstrim itu buruk ya. Lalu kemudian apa sebut dengan beragama yang berlebihan? Contohnya yang ekstrim itu kayak gimana sih? Yang ekstrim itu kayak gimana? Kalau orang itu puasa Daud itu ekstrim Pak? Enggak gitu ya. Kalau misalnya orang baca Quran satu hari itu sampai 20 juz misalnya ekstrim atau tidak? Itu mungkin juga muncul pertanyaan-pertanyaan itu. Lalu kemudian di mana posisi orang moderat itu? Di antara dua kubu ekstrim itu atau gimana? Apa batasan bahwa suatu pemahaman dan pengamalan itu sudah dikatakan berlebihan atau ekstrim atau radikal? Nah ini Pak Asep, ini gimana buku ini supaya sampai kepada teman-teman mahasiswa ya? Kalau saya kan dapatnya, ini yang nanya itu apa sudah dapat buku saku nggak ya? Kalau mahasiswa baru mestinya sudah dapat buku saku itu, buku saku dari Rumah Moderasi Beragama. Kalau belum, mestinya nanti ditanyakan ya ke Rumah Moderasi Beragama. Mestinya sudah, karena kita menyiapkan untuk setiap mahasiswa itu buku saku yang disiapkan oleh Rumah Moderasi Beragama. Kalau yang ini, yang ada di tangan saya ini, Tanya Jawab Moderasi Beragama, dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Saya kira ini ada di internet ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang tadi disampaikan oleh teman-teman itu, saya kira banyak sekali itu terkait dengan itu ya. Apakah moderasi beragama dikenal dalam sejarah umat manusia, yang tadi ditanyakan ya oleh pertanyaan tadi ya. Apakah Pak sebelum periode ini ada isu-isu seperti itu? Ya. Banyak hal yang harus dijelaskan Pak Asep ya di sejarah. Jadi intinya gini ya, nanti kalau kita menjelaskan kata kunci yang satu, kata kunci yang lain harus dijelaskan. Jadi harus ada semacam khusus ya terkait dengan halakoh tentang moderasi beragama ya. Oke, ya. Mungkin ada yang menyarankan ya tentang kemasan-kemasan tadi ya, supaya di samping tadi dari Ibu Asri lihat dengan film pendek, mungkin juga tadi saran dari Pak Dede Sarip ya, masuk ke dalam ruang-ruang medsos, perlu ada orang-orang yang terampil ya dalam bikin kemasan-kemasan itu ya. Oke lah, saya kira itu bagus ya. Dan itu biasanya anak-anak generasi Z atau generasi, kalau mahasiswa itu saya kira generasi X ya. Kalau mahasiswa sekarang generasi X ya. Atau Z mungkin ya. Saya kira X ya. Nah, kalau saya dan Pak Asep mungkin generasi sebelumnya ya, yang biasanya hal-hal seperti itu kurang terampil ya bikin film. Gitu saya kira gitu Pak Asep. Ala kulihal, terima kasih atas masukan-masukannya. Ini satu forum yang sangat oke, itu ada yang itu dulu ya. Silakan Pak. Betul Pak, itu ingin saya sampaikan. Bapak masih ada waktu ya akhirnya ke depan. Oke. Terakhir.
Ya, oke. Ini mohon ada 2 orang. Saya minta langsung mereka bertanya kepada Pak Warek. Pertama Farhan, silakan. Nanti disusul oleh Jajang Idrus ya. Silakan ya. Terima kasih Bapak atas kesempatan waktunya. Jika kita membahas sebuah agama gitu ya, tentu itu sangat berkaitan erat dengan emosional kita gitu ya. Cenderung konflik-konflik yang terjadi itu memang menyalah tafsirkan definisi-definisi yang memang dari agama tersebut. Misalkan saja jihad gitu ya. Banyak sekali orang yang memiliki pandangan-pandangan yang berbeda dalam berjihad tersebut gitu. Maka mungkin pertanyaan saya yang pertama gitu ya, apa yang dapat menjamin rumah modernisasi modernisasi beragama ini ya, moderat ini tidak menjamin bahwasanya itu tidak radikal. Jangan-jangan kalau misalkan mahasiswa itu semuanya dilibatkan ataupun juga harus ada sertifikasi dari rumah ini, jangan-jangan nilai-nilai yang disampaikan atau nilai-nilai yang menjadi capainya itu ada intervensi dari pihak yang lain gitu. Apakah ini akan keluar dari nilai-nilai Al-Quran dan hadis itu sendiri itu. Jadi apa yang dapat menjamin bahwasanya yang diajarkan dalam rumah modernisasi beragama ini itu tidak radikal gitu. Mungkin itu yang pertanyaan pertama. Dan yang kedua, apa yang dapat menjamin bahwasanya tidak ada kekerasan di dalam rumah ini gitu. Bahwasanya memang tadi sebutkan bahwa ini tuh melibatkan emosional. Kalau misalkan ada sedikit salah penafsiran, mau itu dari agama yang lain ataupun dari agama kita sendiri, kalaupun itu disenggol dikit, tentu itu akan menyebabkan emosional yang sangat besar gitu. Apalagi kalau misalkan mahasiswa itu dilibatkan gitu. Banyak sekali gejolak-gejolak muda mungkin ya yang dapat berbenturan begitu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Farhan, Anda di jurusan apa? Administrasi Publik tahun 2019. Oke, bagus ya. Oke, sekaligus Jajang Idrus supaya nanti bisa dijawab langsung oleh Pak Warek. Baik, sebelumnya terima kasih. Terkait moderasi beragama, ya saya secara pribadi sangat setuju dengan adanya modernisasi beragama gitu. Dimana tadi latar belakangnya cukup bagus gitu. Namun yang disayangkan itu implementasi di lapangannya itu, Pak. Yang harusnya tadi moderasi beragama dan ada juga rumah yang tadi itu implementasinya itu sangat kurang begitu, Pak. Dilihat begitu dari berbagai aspek di masyarakat begitu. Saya ingin mengkritik juga gitu tadi kepada staf gitu. Atasan juga kan yang bilang terkait suara adzan, banyak gejolak-gejolak di masyarakat yang ditimbulkan daripada menag begitu ataupun yang pemangku kebijakan begitu. Jadi dari awalnya saya sepakat begitu adanya modernisasi itu, namun implementasinya itu ya kayak begini begitu, bukannya malah tenang, malah bikin ribut begitu. Nah, itu yang pertama begitu. Saya kira ya setingkat menteri, ya setingkat kementerian itu harusnya itu mengurusi yang lebih besar begitu, bukan mengurusi hal yang lebih kecil begitu, seperti surah adzan begitu. Itu kan kurang esensial lah bagi kementerian gitu. Saya rasa itu masukan juga seharusnya itu didelegasikan saja begitu kepada orang-orang daerah atau desentralisasi begitu. Jadi bukan membuat kebijakan nasional begitu, tapi itu diserahkan kepada desentralisasi begitu. Misalnya di Bandung, gimana di Bandung begitu. Jadi itu yang mengurus itu desentralisasi begitu. Itu yang kedua. Terus yang ketiga mungkin penjaminan begitu daripada moderasi beragama ini begitu. Bahwasanya tidak ada unsur-unsur intervensi gitu dari pihak-pihak lain begitu. Misalnya dari
Barat ataupun unsur politik-politik yang tidak bersih begitu, sehingga tata kelola dari modernisasi ini terkontaminasi dengan hal-hal yang buruk begitu. Itu yang ketiga mungkin. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Oke, Anda mahasiswa apa, Jajang? Dari administrasi publik, Pak, angkatan 20. Ya, oke. Ya. Oke, nanti kalau ada yang ingin komentar atau bertanya, masih sebutin nama dan jurusannya ya. Karena kita. Pak Warek, silakan. Ya, menarik sekali ya. Memang tugas mahasiswa itu juga adalah memantau, mengamati, mengkritisi, ya. Kira bagus ya. Tadi rumah moderasi beragama. Saya ingin luruskan dulu bahwa nanti rumah moderasi beragama itu tidak mengeluarkan sertifikat ya. Rumah moderasi beragama untuk mahasiswa itu nanti di PBAK ya, di PBAK. Sementara untuk lanjutnya nanti oleh fakultas ya, oleh fakultas masing-masing itu ya. Jadi tidak mengeluarkan sertifikat yang menjadi syarat untuk kompre di rumah moderasi beragama ya. Nah, yang untuk mahasiswa baru itu nanti di PBAK ya, di PBAK secara massal, kemudian nanti di fakultas-fakultas seperti sekarang ini. Setelah itu selesai. Tidak sampai ke screening detail ya. Nah, rumah moderasi beragama UN. Ini dulu ya supaya kenal ya, rumah moderasi beragama ya, RMB. Ya, ingat itu, rumah moderasi beragama, karena ini kan semester angkatan 2020 2019 ya, berarti semester 4, semester 6. Ya, rumah moderasi beragama RMB. Ingat itu ya supaya nanti kenal. Kira-kira kalau rumah moderasi beragama kok seperti ada rumah zakat, rumah yatim ya. Jadi ya tadi mungkin gambaran rumah yang ingin ditampilkan itu tadi itu ya, seperti Pak Asep itu ya. Kesan rumah itu ramah, nyaman, enak. Ya. Jadi pesan utama bahwa rumah moderasi beragama itu ya harus menjadi tempat yang nyaman. Bukan justru rumah moderasi beragama itu tadi dari Farhan ya, Farhan yang pertama itu jangan sampai rumah moderasi beragama justru radikal. Ya tentu ya, jangan sampai rumahnya sendiri malahan menjadi radikal, menjadi intoleran ya. Nah, tentu kita akan perhatikan itu, kita akan mencoba berada dalam koridor yang tetap moderat ya. Nah, tidak radikal. Mana mungkin rumah moderasi beragama, justru dari rumah moderasi beragama muncul radikalisme atau keradikalan ya. Termasuk juga tadi keinginan jangan sampai ada pesan-pesan dari pihak luar, pihak segala macam lah. Jadi intinya karena UN Bandung itu menjadi unit ya tentu kebijakan-kebijakan kita lihat dari kebijakan-kebijakan yang lebih atas. Tentu sebagai kampus kita berpikir secara independen dari aspek pemikiran ya. Jadi ruang-ruang untuk mengembangkan itu moderasi dan sebagainya tentu itu akan menjadi riset bersama. Dan kita tahu bahwa beberapa tahun ini UN Bandung memberikan kebijakan untuk para dosen melakukan riset untuk isu-isu moderasi beragama. Dan itu sudah banyak ya. Sudah banyak konsep-konsep moderasi beragama berdasarkan riset dari para dosen, ya, baik itu implementasi di lapangan, termasuk juga riset tekstual, ya, riset di perpustakaan untuk merumuskan lebih jauh tentang apa itu moderasi beragama. Itu menunjukkan bahwa kita juga terus menggali secara sendiri untuk merumuskan konsep-konsep itu ya.
tentu konsep besarnya tentu sama lah dengan apa yang diinginkan oleh Kementerian Agama. Nah, untuk Farhan ya. Terus yang kedua dari siapa tadi, coba Asep? Jajang. Pak Jajang ya. Bukan Pak Jajang ya, karena ada Pak Jajang juga. Oke, tadi mengkritisi dari aspek implementasi, ya, isu-isu konsep-konsep dasar agama yang disalah-tafsirkan, termasuk juga jihad ya. Dan isu-isu penting dalam agama yang diganggu oleh pihak-pihak luar yang mungkin memancing emosi. Oke, saya kira sangat wajar lah kalau misalnya ada orang yang menghina Nabi, menghina Al-Quran, respon tentu pasti ya. Justru girah keagamaan kita itu harus muncul. Jangan sampai ada yang menghina Quran atau misalnya menghina Nabi, kemudian malah kita diam saja. Justru, tetapi respon kita itu kan jangan sampai kemudian mewujudkan radikalisme. Nah, itu yang dimaksud ya. Tidak harus respon itu diwujudkan dalam bentuk anarkis misalnya, atau dalam bentuk main hakim sendiri. Jadi respon kita ini disalurkan melalui prosedur-prosedur yang ada. Itu yang dimaksud, kita tidak radikal, tidak ekstremis dalam merespon isu-isu itu ya. Nah, tentu yang tentang kebijakan Kementerian Agama tentang TOA itu juga maksudnya sebenarnya baik ya. Cuman mungkin penjelasan kepada masyarakatnya itu yang terkadang harus perlu ada penjelasan. Itu kan konteksnya untuk pada komunitas yang beragam, yang di situ orang itu mungkin terganggu. Tapi kalau komunitasnya sama, di situ misalnya pesantren, kira tidak ada masalah gitu ya. Dulu kita di pesantren, tradisi di pesantren ya, saya di Buntet, biasa saja. Bahkan di pesantren Buntet itu hampir 24 jam, nggak ada masalah. Konteks yang dimaksud oleh Pak Menteri itu kan dalam konteks yang ragam, yang di situ kemungkinan orang itu terganggu. Ya. Yang komunitas yang beragam. Oke, lalu kemudian apa tadi itu Pak Asep ya? Intervensi. Ada nggak jaminan tidak ada intervensi di proyek ini, intervensi dari Barat, intervensi politik katanya? Gini ya, kalau saya melihat bahwa moderasi beragama itu genuine ya dari ajaran Islam ya. Jadi memang ajaran Islam itu genuine-nya ya moderat gitu ya. Kalau kita bisa mencontoh praktek-praktek Rasul itu, saya kira itu moderat semua itu ya. Jadi sebenarnya Islam itu tanpa ada intervensi pun sudah punya konsep yang moderat tentang sikap keberagamaan itu. Nah, jadi di kampus Rumah Moderasi Beragama kita tentu kita akan mengembangkan konsep moderasi beragama itu berdasarkan riset-riset yang dilakukan oleh para dosen ya. Ya tentu masuk hasil-hasil pemikiran riset dari Barat juga, kalau tentu itu misalnya menyangkut pemetaan, termasuk seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Moderator terkait dengan survei-survei. Saya kira itu juga tentu kita akan menjadi pertimbangkan ya, kalau misalnya informasi itu bersifat objektif ya, bersifat ilmiah ya. Yang kira penting ya untuk riset-riset itu. Seperti untuk kasus keberagaman di Jawa Barat itu kan sudah ada riset-riset ya. Misalnya ada Wahid Institute, kemudian Muslim Moderate ya, ada juga itu yang bikin survei, termasuk juga survei yang dilakukan oleh Litbang Kementerian Agama tentang indeks keberagamaan di Jawa Barat. Memang survei-survei yang dilakukan oleh mereka itu menempatkan di Jawa Barat itu indeks moderasi beragamanya di angka-angka yang
katakanlah kayak yang mengkhawatirkan ya. Walaupun itu kan penelitiannya beberapa tahun yang lalu ya kira yang saya tahu itu Wahid Institute itu beberapa tahun ya, 3 tahun ke 4 tahun yang lalu, termasuk juga yang dilakukan oleh. Nah, mungkin hari ini kan karena sudah banyak sekali kegiatan-kegiatan moderasi beragama yang dilakukan oleh khususnya Kementerian Agama di Kanwil atau langsung dari pusat. Saya Pak Dr. Asep, saya belum mendapatkan riset yang terbaru ya terkait dengan indeks keberagaman di Jawa Barat itu seperti apa ya. Biasanya Litbang itu mengeluarkan, tapi yang 2022 ini apa? Saya belum membaca ya seperti apa. Nah ini juga yang menjadi kegundahan dari beberapa tokoh di Jawa Barat. Apa benar gitu risetnya itu? Bagaimana mungkin masyarakat Jawa Barat yang terkenal dengan filsafat hidup, ya, Sili Asih, Sili Asa, Sili Asuh, Sili Wawangi, ya, Someah, Kasemah gitu ya. Jawa Barat itu kan terkenal dengan masyarakat yang sangat santun sekali ya. Orang tua kita tuh dulu mengajarkan tentang filsafat hidup itu yang luar biasa. Bahkan orang Sunda itu kalau dia mengatakan sesuatu yang nggak enak itu biasanya juga tidak disampaikan secara langsung, tapi dia menyampaikannya di belakang. Begitu orang Jawa Barat itu, orang Sunda khususnya itu ingin menjaga perasaan orang lain itu tetap nyaman sampai begitu. Lalu tiba-tiba kemudian ada survei yang mengatakan bahwa indeks radikalisme di Jawa Barat itu sangat mengkhawatirkan. Ini riset yang menarik. Menarik itu dalam artian bagaimana indikatornya gitu ya. Nah, yang kita tahu bahwa kalau kita datang ke masyarakat, misalnya di daerah Cikugur, misalnya di situ yang ada, saya kan orang Kuningan, Pak Asep juga saya kira karena terkait dengan Kuningan pasti tahu itu. Bahkan Cikugur itu saya kira di situ Pak Asep. Kita tahu banget itu bagaimana mereka itu rukunnya ya. Di situ kan ada komunitas Nasrani ya, Kristen. Begitu rukunnya. Hal-hal seperti ini apa tidak menjadi pembanding ya untuk mengatakan sesungguhnya Jawa Barat sebagai masyarakat yang sangat toleran, yang sangat menghargai keragaman. Di komplek-komplek saya kira aman-aman saja. Cuman waktu itu mungkin ya isu-isu yang menjadi sorotan itu adalah isu-isu terorisme yang beberapa terjadi di Jawa Barat, kayak dulu bom Panci, ada di Jatiluhur, macam ya. Mungkin itu ya, tapi kalau kita masuk ke grassroots itu, kerukunan itu benar-benar kita merasakan. Nah, waktu itu, termasuk Pak Rektor sendiri, Pak Rektor kita itu mendorong untuk melakukan ada semacam riset lagi ya, untuk mengukur indeks keragaman yang ada di Jawa Barat. Cuman sebaiknya risetnya itu dilakukan skala yang lebih besar ya. Bukan oleh UIN saja, tapi mungkin kolaborasi antara UIN Bandung dengan ITB, dengan Unpad, dengan apa, untuk mencoba melihat kembali ya, Jawa Barat itu apa betul seperti digambarkan seperti itu. Kita sebagai orang Jawa Barat sepertinya, kalau saya sendiri seperti nggak nerima, apa iya gitu ya, indeks radikalisme di Jawa Barat kok paling tinggi gitu ya. Ya, tentu kalau riset itu ada sisi-sisi kelemahan. Saya kira yang terakhir ini di chat ya. Ya. Ini perkenalkan saya Jalal ya. Mahasiswa angkatan 2018, ini lebih senior ini. Berpendapat Pak moderasi beragama. Konsep moderasi beragama cukup baik, tetapi memiliki kelemahan dalam tahap sosialisasinya. Terlihat dari beberapa pandangan mahasiswa yang masih belum sejalan dengan maksud moderasi beragama. Ya, sebagai kakak senior pasti ngomongnya begini ya. Nah, maka sosialisasinya harus lebih ditingkatkan. Ya, saya kira terima kasih ini terkait pelaksanaannya saya menyarankan agar kelas biasa Pak, kelas biasa mana? Lanjut Pak, ada yang bocor Pak. Ditingkatkan terkait pelaksanaannya saya menyarankan agar melibatkan ormawa kampus yang memang mungkin lebih dekat dengan mahasiswa, tetapi harus dipastikan pemahaman yang diberikan sudah tersampaikan dengan baik. Kemudian evaluasi penerapan moderasi beragama juga harus dilaksanakan
karena saya merasa masih banyak masyarakat kampus UIN Bandung, baik dosen maupun mahasiswa yang belum berpikir secara moderat dalam ya. Makasih Pak, ini teman kita dari Jalal, dari AP angkatan 2018 ini saya kira ada mahasiswa senior ya. Ya saya kira bagus. Jadi ini saya kira gambaran bahwa berarti memang kita Pak Asep ya harus lebih menggencarkan lagi mensosialisasikan moderasi beragama kepada mahasiswa. Saya kira setujulah itu ya. Melibatkan Ormawa ya. Saya kira nanti saya sampaikan ke Pak Warek 3. Ini kan sesungguhnya sosialisasi moderasi beragama itu ada penanggung jawabnya itu di Warek 3 memang ya, untuk ke mahasiswa ya. Sementara untuk ke dosen, ke teknik itu ada di tugas Rumah Moderasi Beragama. Saya kira itu Pak Dr. Asep yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman mahasiswa, para dosen, kira yang sudah ngasih masukan-masukan. Saya sudah note catatan-catatan itu untuk kira nanti didiskusikan di tingkat pimpinan, khususnya di Rumah Moderasi Beragama sebagai rumahnya moderasi beragama. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik ya. Hadirin sekalian, Bapak dosen, Ibu-ibu dan Bapak dosen juga mahasiswa dan hadirin sekalian, kita sudah ada di ujung waktu. Kita akan stop di 11.30 ya. Nah, tapi sebelum itu saya ingin menyampaikan beberapa hal. Pertama, dari dua pembicara tadi, kita baik itu Pak Nur Zaman dan juga Pak Profesor Rosion Anwar, kita bisa menangkap bahwa moderasi beragama itu urgent, signifikan bagi kita sebagai sivitas akademika di perguruan tinggi dan juga penting bagi kita sebagai anak bangsa. Jadi moderasi beragama signifikan dan sangat penting di saat sekarang ini bagi kampus kita dan juga bagi kebangsaan kita sebagai warga negara Indonesia. Tidak ada pertentangan secara esensial antara ajaran Islam dengan kebangsaan dan juga dengan modernitas, saya kira ya. Jadi ada tritangtu dalam bahasa Sunda, ada keislaman, kemodernan dan keindonesiaan. Ini harus tetap ada tuh, tiga tungku itu harus tetap ajeg supaya bangsa ini, agama ini berdiri dengan tegak ya. Oke. Kedua, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada dua pembicara atas waktunya, atas idenya, atas pengalamannya yang sangat berharga bagi kita semua ya. Itu akan menjadi memperkaya wawasan kita, pengetahuan kita mengenai topik ini khususnya. Terima kasih saya yang berharga kepada para dosen, Bapak dan Ibu dosen yang sudah meluangkan waktunya menghadiri sesi ini. Kepada para mahasiswa, Anda sudah tepat datang hari ini. Dengan demikian Anda akan menambah wawasan Anda dan pengetahuan Anda sehingga Anda menjadi mahasiswa yang open-minded, menjadi mahasiswa yang punya wawasan luas, bukan mahasiswa yang narrow-minded yang punya wawasan sempit. Ya. Oke, saya tidak akan menyimpulkan poin-poin lainnya. Silakan Anda sendiri menyimpulkannya. Dan juga Anda bisa membaca lebih banyak tentang topik hari ini. Dan mudah-mudahan apa yang Anda sampaikan tadi direspon dengan segera oleh pimpinan kita dan disampaikan dan diwujudkan ya, sehingga moderasi beragama itu terasa membumi, dirasakan oleh kita semua, baik dosen dan mahasiswa, tidak sekadar menjadi sebuah proyek pemerintah, tapi juga dirasakan oleh kita semua secara realitas ya. Terakhir, saya ingin tutup dengan bacaan Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih untuk semuanya. Akhirnya saya serahkan kembali kepada MC kita, Ibu Nur Aini, untuk acara selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Asep Muhammad Iqbal selaku moderator. Dan terima kasih pula kami ucapkan kepada para narasumber yang telah menyajikan materi dengan sangat luar biasa. Pastinya materi tersebut ini bermanfaat bagi kita semua. Dan tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dekan beserta jajarannya dan juga kepada para peserta yang telah berkontribusi di acara workshop hari ini. Baik, diingatkan kembali bagi para peserta yang belum mengisi kehadiran di link yang telah disediakan, bisa segera mengisi kehadiran pada link tersebut. Baik, saya Nur Aini undur diri untuk mengakhiri acara pada
siang hari ini. Saya mohon maaf apabila ada perkataan maupun perbuatan yang salah. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi. ayo, mangga, saya permisi. Hatur nuhun, Pak. Mangga. Terima kasih Pak, terima kasih Pak.